5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Ingatkah kamu bahwa kreativitas menjadi modal utama dalam berwirausaha? Selain itu, diperlukan juga ketekunan dalam berwirausaha seperti kisah Man berikut ini. Kreativitas dan ketekunan adalah modal dalam melakukan wirausaha. Kita akan belajar bersama-sama kisah seorang anak bernama Man yang sudah berwirausaha. Apa wirausahanya? Yuk kita cari tahu bersama. Gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Man, seorang anak laki-laki suku Sasak dari desa Sadil, Lombok. Usianya hampir 12 tahun. Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya. Usai sekolah, Man dan beberapa teman seusianya secara kreatif mengisi waktu luang dengan berjualan aneka warna gelang benang buatan sendiri. Sejak dini, anak-anak suku Sasak terbiasa menyaksikan kaum ibu memintal benang dan menenun kain. Sisa benang aneka warna mereka jalin dengan beragam kreasi untuk dijadikan gelang. Di desa Sade terletak itu di Lombok Tengah, tidak jauh dari Pantai Kute ya kan, Pantai Kute. Melihat ramainya wisatawan pengunjung pantai, Man dan teman-teman melihat peluang usaha untuk mengisi waktu luang mereka. Menjelang sore hari, mereka menawarkan berbagai aneka gelang benang ya buatan mereka ke wisatawan pengunjung pantai. Dengan kreatif mereka membuat berbagai ragam jalinan untuk ditawarkan. Kadangkala mereka sisipkan manik-manik kayu untuk mempercantik gelang. Menyadari bahwa harga gelang yang dijual tidak dapat terlalu tinggi, mereka mengganti benang hasil pintalan kapas dengan benang jahit yang mereka beli di pasar. Seuntai gelang mereka jual dengan harga 5.000 hingga 15.000. Dalam sehari biasanya aku bisa menjual 5 sampai 6 gelang. Rata-rata dalam sehari kami bisa membawa pulang uang 30.000, ujar Man. Ketika ditanyakan untuk apa uang hasil jualan tersebut, ya untuk menambah uang jajan dan membeli perlengkapan sekolah, jawabnya sambil tersenyum lebar. Walau tidak pernah diminta oleh kedua orang tuanya untuk membantu keuangan keluarga, Man selalu memberikan uang hasil jualannya kepada ibunya. Ketika sewaktu-waktu ingin membeli barang keperluan sekolah, ibunya akan memperbolehkan Man menggunakan uang tersebut. Man tidak kehilangan waktu bermainnya karena berjualan. Ia berjualan itu sambil bermain air dan bercengkerama di pinggir pantai dengan teman-temannya. Menjelang matahari terbenam, Man dan teman-temannya pulang untuk mengerjakan tugas sekolah dan beristirahat. Ketika tugas sekolah sudah selesai, Man ini membuat beberapa gelang untuk mengisi kembali persediaan untuk berjualan esok hari. Man bangga ketika gelang hasil buatannya dipuji oleh wisatawan. Sederhana namun unik dan kreatif. Begitu komentar para wisatawan terhadap gelang benang buatan Man dan teman-temannya. Kreativitas Man dalam memanfaatkan waktu luang memberinya pembelajaran hidup yang tak
ternilai. Ini ditulis oleh Santi berdasarkan wawancara pada bulan Juli tahun 2014. Nah, adik-adik, pada bacaan ini ya kita mengetahui bagaimana perjuangan Man, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dari suku Sasak di Lombok, adik-adik. Dia sudah berwirausaha dari kecil loh, walaupun hasilnya ya tidak sebanyak yang kita bayangkan ya. Dia hanya mungkin sehari bisa menghasilkan uang 30.000. Coba adik-adik bayangkan kalau 30.000 1 bulan full dia bekerja untuk menjual gelang itu ya, satu bulan bisa hampir 900.000. Itu yang dihasilkan Man ya. Dia kreatif sekali membuat gelang dari benang ya, dijual dengan kreatif, dengan unik ya, walaupun itu hal yang sederhana sekali. Jadi kreativitas Man itu benar-benar bernilai. Jadi karena dia melihat ada peluang banyak wisatawan, nah keluarlah idenya untuk membuat gelang dari benang. Apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Nah, jenis usaha yang dilakukan adalah berjualan aneka warna gelang benang. Mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Ya, kreativitas dan ketekunan itu diperlukan dalam usaha tersebut karena tidak mudah memanfaatkan barang sisa jika tidak memiliki kreativitas. Tadi kan benangnya sisa dari benang pintalan ibu-ibu yang membuat kain tenun. Nah, ketekunan juga diperlukan agar usaha tersebut bisa terus berjalan dan berkembang. Apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? Nah, manfaatnya apa? Mereka bisa menambah uang jajan, bisa membeli perlengkapan sekolah sendiri, dan bisa juga meringankan ekonomi keluarga mereka. Faktor-faktor apa saja yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut? Ya, faktornya adalah harga dan bahan ya. Mereka harus mempertimbangkan. Mereka tidak bisa menjual terlalu tinggi juga harganya. Sikap apa yang bisa kamu pelajari dari usaha anak-anak tersebut? Nah, yang bisa kita pelajari adalah sikap kreatif mereka, sikap tekun mereka, pandainya mereka memanfaatkan waktu luang, lalu memanfaatkan peluang yang ada karena banyaknya wisatawan. Bagaimana kamu menghargai hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut? Ya, cara menghargai yang dilakukan oleh anak dalam cerita tersebut adalah walaupun masih anak-anak, mereka sudah bisa mencari uang dengan kreativitas dan ketekunan yang mereka miliki. Mereka juga bisa mengatur waktu antara usaha, aktivitas, dan lainnya. Hal ini dapat menjadikan contoh bagi siapapun adik-adik. Jadi kalian bisa berkreasi ya. Nah, kita patut bersyukur loh kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan beragam kemampuan sehingga bisa saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kamu juga dapat belajar berwirausaha. Ayo kita belajar juga mengemas produk kita yang menarik, bisa dengan membuat tabung atau kerucut untuk kemasannya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.